Selamat pagi. Nah, Jess, ini nih ya. Ini Yuliana Raza, Yulina Raza namanya. Pak Jess, saya masih muda kena diabetes. Sekarang ini bukan hanya ibu yang kena, anak umur 4 tahun pun kena. Anak umur 12 tahun, 15 tahun pun kena. Kamu kalau pergi ke RSCM itu 70 sampai 80 anak per hari cuci darah. Sudah gak makan karbo, gorengan, bagus. Kalau itu bagus, karena memang harus seperti itu ya. Ke tepung, kue, sarapan cuma jus. Nah ini enggak boleh. Sarapannya dibuang, jangan sarapan. Ya, tidak sarapan itu yang terbaik. Jus itu sama aja, oksidasi buah itu berbahaya. Ya, yang harusnya kamu makan fruktosa jadi kena oksidasi, jadi bermacam-macam yang masuk ke tubuhmu. Pare apalagi ya. Kalau mau makan wortel, makan aja wortelnya, jangan di jus. Kalau makan pare, makan aja parenya, jangan di jus. Kalau mau makan jeruk, jeruknya aja dimakan, nggak perlu di jus. Itu udah kenyang. Baru siang makan telur sayur, ya. Sayurnya sementara dibuang. Ubi lebih baik disingkirkan dulu. Ya, ubinya enggak penting. Yang penting adalah telur, ikan, daging, seafood. Itu dimakan di jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, kamu bisa pilih. Padahal sekali makan aja udah kenyang banget. Saya sekali makan, ya kayak kemarin saya sekali makan soto daging, itu sampai sekarang belum makan. Jadi daging itu kenyangnya lama banget. Ya, kamu akan menjadi sangat lapar dan terus lapar dan berkali-kali lapar ketika makananmu buah, sayur, nasi, tepung, jajanan, cemilan. Nah itu kamu lapar mulu itu. Tapi kalau makananmu telur, makananmu ikan, makananmu daging, makananmu seafood, kamu akan jarang lapar. Jadi kamu bisa makan ketika kamu butuh, bukan makan ketika kamu ingin. Ya, yang terbaik untuk kamu bisa lepas dari masalah diabetes yang paling baik ya. Saya bilang yang paling baik karena sudah teruji banyak orang yang mengalami. Yang nomor satu adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Karena dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam, kamu membiarkan minimal 18 jam, 16 jam tubuhmu lapar. Ya, tubuhmu lapar. Kalau tubuhmu lapar selama 16 jam, maka selmu sehat. Karena sel yang rusak dimakan sama sel-sel yang sehat. Nah, makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu. Kalau sudah kena masalah begini, ya kamu mau nggak mau singkirkan tepung, singkirkan gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh gitu. Fokus kepada makanan yang memang menyehatkan. Jam 1 sampai jam 6 makan yang dimakan apa, Pak? Saran saya jam 1, jam 2 makan telur. Ya, jam 5, jam 6 makan tongseng boleh, sate kambing boleh, terus kemudian soto kaki boleh, capcay boleh. Tapi capcay lebih baik jangan dulu, ya. Karena capcay pasti pakai tepung, pakai bumbu-bumbu itu. Sop boleh gitu ya, itu makanya, tapi tidak dimakan pakai nasi. Ingat, tidak dimakan pakai nasi. Nah itu kamu akan kembali seperti semula dan stop OBAT. Itu pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kayak saya divonis seumur hidup saya akan kena OBAT. Salah satu yang saya minum adalah pengencer darah. Salah satu yang saya minum adalah statin. Salah satu yang saya minum adalah yang berhubungan dengan itu glipin gitu, formin, statin, itu yang saya minum. Ya, itu dibilang sama di KTR, pasti ini harus seumur hidup diminum. Ya, pasti harus. Kalau mau tetap sehat. Nah, saya nggak mau. Karena kalau saya melakukan itu, akan bertambah terus OBAT saya. Nah, saya memberhentikan. Sejak tahun 2022 saya udah total stop. Ada sekitar hampir 19 OBAT yang saya minum. Dan ketika saya stop itu dan hanya menjaga kesehatan dengan pola makan, tidak sarapan, tidak makan malam, kalau saya sudah jam 11 sudah makan telur ya. Jam 11 saya makan telur 1, jam 12 saya makan telur 1, jam 1 saya makan telur 1, begitu. Nah, sorenya saya cari mana yang enak. Oh, ada ikan bakar, saya makan ikan bakar tanpa nasi. Oh, saya mau makan tongseng, saya makan tongseng tanpa nasi. Oh, saya mau makan soto kambing, sop kambing. Nah, saya makan sop kambing, kaki kambing, otak sapi, sate kambing tanpa nasi. Tanpa nasi, itu yang paling penting. Soto tanpa nasi, soto ayam tanpa nasi. Karena fokus saya kepada telur, ikan, daging, seafood. Pak, kalau makan seperti itu apa enggak bermasalah dengan BAB? Pasti bermasalah.
kamu akan menjadi jarang BAB. Ya, makanya makan lemak. Makan lemak, lemak kambing, lemak hewan pokoknya, lemak sapi, lemak babi, makan lemak. Itu lebih bagus daripada kamu makan serat. Kenapa ya? Karena serat tidak gampang dicerna dan serat tidak gampang diserap. Tapi kalau kamu makan lemak, wah itu diserap dengan cepat dan dicerna dengan cepat. Ya, lemak. Apakah makan lemak ada hubungannya dengan lemak tubuh? Tidak ada. Lemak tubuhmu itu kamu gembrot karena makan gula, makan nasi, makan tepung, makan gorengan, makan kue, jadi lemak tubuh. Beda dengan kamu makan lemak. Makan lemak itu otak yang sehat. Ya, tubuh yang sehat karena asam lemak, asam amino adalah makanan dari sel tubuh kita. Gitu. Pak, saya tidak bisa ngikutin arahannya Pak Jas. Ya enggak apa-apa. Kamu pergi ke dokter dan kamu akan diatur sama dokter dengan obat yang kamu harus minum. Kan simple. Hanya dua jalan untuk kamu sehat. Kamu cuci darah seumur hidup atau kamu mengelola pola makanmu dan pola hidupmu. Hanya itu saja. Simpel banget. Nah, itu pilihannya ada di kamu, bukan di saya. Pak, apakah diabetes masih bisa disembuhkan? Cuci darah bisa disembuhkan? Jawaban saya simpel, bisa. Karena itu termasuk penyakit metabolik. Gitu. Penyakit metabolik hanya perlu selmu makan makanannya, yaitu kolesterol, asam amino, asam lemak. Itu makanan kolesterol. Itu makanan sel tubuh. Ketika kamu memperbaiki fungsi kolesterolmu, memperbaiki fungsi livermu, memperbaiki fungsi gutmu, nah caranya adalah mengkonsumsi yang namanya asupan untuk sel tubuh, yaitu protein. Sesimpel itu. Gitu. Nah, kalau kamu nggak mau ya monggo silakan. Dokter banyak kok. Kan bisa ke dokter. Kamu nanti akan dikasih formin, terus nanti nambah glipin, terus nanti nambah kebastantin, terus nanti nambah prasol, terus nanti kena ginjalnya cuci darah gitu. Nanti udah nambah lagi, nah kolesterolnya kambing hitam. Nah, ketika kolesterol kambing hitam, levermu jebol. Ya, levermu jebol, jantungnya kena lagi, nambah lagi statin, nambah lagi pengencer darah yang itu, ada 19 itu nanti. Obatnya lebih dari 19 biji. Ya, kamu silakan aja yang mana yang mau kamu pilih. Ya. Kenapa saya berani ngomong begini, menyuarakan begini? Ya karena banyak yang sehat dengan cara seperti ini. Karena apa? Ya karena informasi udah terbuka. Udah banyak informasi di mana-mana, buku-bukunya udah dijual bebas untuk menjadi sehat. Ya, ChatGPT menjadi sahabat terbaik untuk kamu bisa bertanya tentang penyakit-penyakitmu. Kenapa mesti kamu masih percaya sama hoax? Di mana kolesterol berbahaya, ya, telur berbahaya, daging berbahaya, salah kaprah hidupmu. Ya, kamu harus diperbaiki. Ya, gitu, Jess. Nanti pada 10 sampai 15 20 tahun yang akan datang kamu akan lihat banyak hal yang digantikan dengan robot. Karena apa? Robot lebih pinter daripada yang sekolah. Karena sekolah ijazahnya bayar, ijazahnya beli. Gitu ya, Jess. Jadi kamu yang bisa memutuskan untuk itu. Ya, sama kamu pergi ke dokter juga kalau kamu nggak mau minum obatnya juga sama aja kan. Ya kamu mendengarkan saya ngomong, kalau kamu nggak mau melakukan sama aja. Jadi semua hal keputusannya ada di kamu. Karena yang memutuskan inimu, bukan iniku. Iniku aku yang memutuskan. Inimu ya kamu yang memutuskan. Ya, karena di hidup itu pilihan. Kamu mau sehat, kamu yang memilih. Kamu mau kaya, kamu yang memilih. Kamu mau sukses, kamu yang memilih. Hidup itu pilihan. Kamu mau miskin, kamu yang memilih. Nggak bisa dikendalikan sama orang lain. Kamu yang memilih. Jadi bukan saya. Nah, keputusannya di tanganmu sendiri. Monggo silakan diputuskan, terserah dirimu. Oke, sehat, salam sehat selalu.